Hai Sobat Gunung, bertemu lagi dengan saya, Kestel Junior di channel Cerita Junior. Kemarin saya habis naik Gunung Halimun Salak, dan tepat pada Gunung Halimun Salak itu saya sudah menaiki sebanyak 45 gunung favorit pendaki yang dimulai dari Sumbawa, Tambora, Rinjani, Lombok, Bali memiliki 10 gunung termasuk Gunung Agung, dan sisanya sebanyak 33 gunung favorit pendaki itu berada di Jawa. Jawa Timur memiliki Raung, Argopuro, Welirang, Arjuna, Penanggungan, dan lain-lain. Jawa Tengah memiliki Merbabu, Merapi, Sindoro, Sumbing, Slamet, dan lain-lain. Dan di Jawa Barat hanya memiliki 5, Cikuray, Ciremai, Gede, Pangrango, dan termasuk juga Salak. Di video kali ini, Junior ingin memberikan sedikit cerita dan tips tentang Gunung Halimun Salak. Yang pertama, jangan lupa untuk sediakan minimal 3 biji kaos kaki. Karena apa? Karena di sana treknya didominasi dengan lumpur. Yang kedua, sediakan beberapa pakaian ganti dan juga jas hujan karena di sana curah hujan sangatlah tinggi. Saya ingin membicarakan sedikit tentang hal mistis di Gunung Halimun Salak. Selama kemarin saya mendaki Gunung Halimun Salak, itu saya tidak ada merasakan sedikit pun hal mistis. Itu mungkin karena saya berpikir positif. Tapi mungkin banyak orang yang bilang di sana mistis itu karena satu, kerapatan hutan di sana masih sangat rapat, itu yang membuat Gunung Halimun Salak itu beda dengan gunung-gunung lainnya. Yang kedua, suara hewan di sana masih sangat asri, dan yang ketiga, kita jarang bertemu dengan orang. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit tips untuk para teman-teman pendaki, dimanapun kalian berada, bukan di Gunung Salak aja, dimanapun itu, tetaplah berpikir positif agar hasilnya tetap positif. Begitu pula juga kebalikannya, jika kalian berpikir negatif, hasilnya juga pasti negatif. Di sini saya sudah menyiapkan video berdurasi sekitar 25 menit perjalanan dari Resort Via Cidahu menuju Puncak Salak Manik 1. Jika kalian ingin naik Gunung Halimun Salak via Cidahu, kalian bisa cari di Maps, tinggal ketik Cidahu Sukabumi. Di situ kalian akan langsung ditujukan menuju Resort Via Cidahu. Dan juga selamat menyaksikan teman-teman pendaki, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Ini adalah suasana resort Taman Nasional Halimun Salak via Cidahu, di mana kita harus mengurus semua perizinan sebelum kita melakukan pendakian di Gunung Salak. Setelah selesai mengurus perizinan di kantor resort, jika kita ke sana membawa motor atau mobil sendiri, kita bisa langsung menuju pintu pendakian. Tapi jika tidak membawa motor atau mobil sendiri, lebih baik kita menggunakan jasa ojek yang tersedia di sana, karena antara kantor resort dan pintu pendakian sedikit jauh. Dan itu adalah gerbang pendakian Gunung Halimun Salak via Cidahu. Setelah melakukan doa bersama, kita segera melakukan pendakian. Ini adalah suasana trek pertama yang didominasi oleh jalur bebatuan. Nanti kalian akan menemukan persimpangan kecil dan tetap ikuti arah ke Kawah Ratu. Setelah kalian mengikuti arah ke Kawah Ratu, kalian akan bertemu lahan luas ini. Di sini juga ada persimpangan, kalian ambil jalur ke kiri, karena lahan luas ini sudah dekat dari HM kosong. Setelah lahan tadi, kalian akan bertemu dengan mata air ini. Di sungai kecil ini atau mata air ini, kalian bisa mempersiapkan logistik air karena air di sini sangat jernih.
Setelah kalian melewati mata air tadi, kalian akan bertemu dengan pos Bajuri. Dan ini adalah suasana dari pos Bajuri. Di sini adalah pemisah jalur antara jalur ke Kawah Ratu dan jalur menuju puncak Gunung Salak Manik 1. Dan untuk pos Bajuri itu berada di HM0. Setelah saya melakukan istirahat sebentar di pos Bajuri, saya segera melanjutkan perjalanan. Dan dari pos Bajuri menuju puncak Manik 1 Gunung Salak, itu adalah trek sebenarnya dari Gunung Salak 1. Untuk vegetasi kerapatan hutan di Gunung Salak itu masih sangatlah rapat. Dan untuk trek Gunung Salak itu masih sangat tertutup oleh kerapatan hutan. Setelah kalian melewati pos Bajuri, kalian akan bertemu dengan sungai kecil lagi, dan itu adalah sungai kecil terakhir. Selama trek di Gunung Salak, lebih baik kalian menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang, karena di sana pohon berduri itu sangat banyak. Dan juga untuk kalian yang ingin naik Gunung Salak, hati-hati untuk jangan memegang ranting atau pepohonan secara sembarangan, karena di sana pohon berdurinya sangat besar-besar. Selama pendakian di Gunung Salak, kalian akan menjumpai trek yang bergelombang. Dalam artian, di saat kalian naik, kalian akan dibawa turun lagi, dan lurus, dan kalian akan dibawa naik lagi, dan dibawa turun lagi. Trek seperti itu di Gunung Salak, kalian akan menjumpainya di 4 lokasi. Pegang pundak boleh. Selama pendakian di Gunung Salak, kalian akan banyak berjumpa dengan trek lumpur seperti ini. Jadi saran saya, selama kalian trekking di Gunung Halimun Salak, kencangkan tali sepatu agar tidak copot saat menginjak lumpur. dinosaurus dan lain-lain. Ingin rasanya saya menghidupkan. Apa? Mandi.
biarkan saja. Ayo manis. Anjir. Apa itu bersih? Nah. Ayo. Hah? 9. Jadi, saran dari saya selama kalian trekking di Gunung Halimun Salak untuk selalu usahakan dekat dengan anggota tim atau teman kalian. Karena vegetasi kerapatan hutan di Gunung Halimun Salak itu masih sangatlah rapat. Contoh yang ada di video ini, teman saya tertinggal sekitar 15 detik di belakang dan sudah tidak bisa melihat teman-temannya di depan lewat trek mana. Jadi, saya sarankan untuk dekat dengan teman dan anggota tim. Itu bisa mengurangi kalian tersesat di Gunung Halimun Salak. Nah, inilah korban-korban sepatu dari trek Gunung Halimun Salak. Tidak ada sepatu mewah. Tidak ada sepatu mewah, tidak ada sepatu apa gitu. Semuanya tanah sampai lutut. kepada teman-teman yang mau naik Gunung Halimun Salak, untuk selalu sediakan jas hujan, karena curah hujan di sana sangatlah besar. Waktu saya trekking di Gunung Halimun Salak, saya juga terkena hujan lebat di sekitaran HM17. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang mau naik Gunung Halimun Salak, trekkinglah pada pagi hari, karena curah hujan di sana dimulai dari jam 1 siang. Jadi kepada teman-teman yang mau naik Gunung Halimun Salak, di saat kalian terkena hujan, tetap hati-hati saat mengambil pijakan. Karena di sana akar licin, batu licin, dan juga lumpur tebal. Jadi sepatu trekking itu tidak akan bisa mencengkram dengan sangat baik. Oh, di ini nggak ada. Aquascape.
Saat trekking di Gunung Halimun Salak, ada beberapa lokasi yang dimana kalau kita naik harus menggunakan bantuan tali. Setelah perjalanan selama 6 jam, akhirnya saya sampai di area camp. Area camp sana berada pada HM 38 dan orang-orang di sana menyebut area camp itu adalah pos Puncak Bayangan. Dan di sana saya memutuskan untuk mendirikan tenda untuk bermalam. Setelah bermalam di pos Puncak Bayangan, pagi harinya saya melanjutkan trekking menuju Puncak Halimun Salak Manik 1. Selama trekking menuju Puncak Manik 1, kalian akan menjumpai trek yang harus dibantu oleh tali karena trek yang sangat terjal.
Sembilan. Di saat teman-teman nanti summit di Gunung Halimun Salak, jika teman-teman sudah menemukan pohon-pohon besar ini, berarti teman-teman sudah dekat dengan puncak Halimun Salak Manik 1. Semangat, Tang. Harus semangat. Sedikit lagi akan nyampe di puncak. Setelah 45 menit trekking dari pos Puncak Bayangan menuju Puncak Manik 1, akhirnya saya sampai di Puncak Manik 1, Gunung Halimun Salak. Jarak antara pos Puncak Bayangan menuju Puncak Manik 1 itu sekitar 45 menit. Setelah sampai di puncak, seperti biasa saya dan teman-teman bikin kopi dan makan beberapa snack. Dan setelah itu saya foto bersama teman-teman sebagai dokumentasi dan juga sebagai kenang-kenangan di puncak Gunung Halimun Salak Manik 1. Setelah itu saya kembali turun menuju pos Puncak Bayangan yang dimana kemarin saya bermalam. Dan juga saat perjalanan turun, kita juga harus hati-hati karena di sana kita juga melalui trek yang terjal. Akhirnya saya dan teman-teman sampai di pos Puncak Bayangan lagi. Dan untuk estimasi dari Puncak Manik 1 menuju pos Puncak Bayangan itu sekitar 10 menit. Saat trekking turun dari Gunung Halimun Salak itu juga termasuk PR yang sangat besar karena tidak lain dari akar yang sangat licin, trek yang terjal, dan juga lumpur yang sangat tebal. Dan juga sepatu trekking yang tidak bisa menyengkram dengan sangat baik. Maka dari itu, kita juga harus sangat memperhatikan pijakan agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
Setelah perjalanan turun selama 5 jam dari Gunung Salak, akhirnya kita sampai di bawah. Dan enaknya setelah pendakian di Gunung Salak itu, setelah kita bermain lumpur, sepatu kotor, celana kotor, baju kotor, itu kita disuguhi dengan sungai yang sangat segar dan jernih. Di sana kita bisa mandi, mencuci sepatu, cuci celana, cuci baju sepuasnya, dan juga air di sana sangatlah jernih. Ya, semoga video yang saya berikan tadi bermanfaat bagi para teman-teman pendaki yang mau naik Gunung Halimun Salak di Cidahu. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantuan subscribe, like, dan komen. Salam dari saya, Castle Junior.